damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan buat kita yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Topik kita yang berkenan kepada Allah. Bila kita bertanya, apa yang berkenan di hati orang tua dari anak-anaknya? Sudah pasti bila anak-anaknya patuh dan hormat, serta setelah dewasa, sukses, dan takut akan Tuhan. Apa yang berkenan dari seorang tuan, dari pekerjanya atau buruhnya? Yang berkenan adalah hendaknya anak buahnya bekerja dengan rajin dan jujur untuk demi kesuksesan perusahaannya. Apa yang berkenan dan diharapkan oleh di hati para pekerja? Hendaknya upah mereka dapat mensejahterakan mereka dan keluarga. Hal-hal yang demikianlah yang menjadi keinginan, harapan yang berkenan baik dari orang tua kepada anaknya atau sebaliknya antara tuan dan buruh atau pekerja dan lain sebagainya dalam setiap hidup kebersamaan. Nas kita pada pagi ini adalah merupakan pasal terakhir dari kitab Ibrani. Dan dalam pasal terakhir ini berisikan nasihat praktis bagaimana sikap hidup orang-orang percaya dalam kehidupan berdampingan dengan sesama Kristen dan orang lain. Hendaknya mereka hidup yang berkenan kepada Allah. Ada dua sikap yang berkenan kepada Allah. Yang pertama yaitu berbuat baik. Berbuat baik hendaknya menjadi gaya hidup orang percaya, dan itu tidak boleh dilupakan. Jika diperbolehkan menghapus, melupakan dosa orang lain dengan memaafkannya, tetapi terhadap berbuat baik kita dinasihatkan supaya tidak melupakan berbuat baik. Kebaikan adalah merupakan sifat ilahi Allah yang harus terpancar dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah anak-anak terang. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8-9, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan berbagai kebaikan melalui pengampunan dosa dan penebusannya kepada kita. Oleh karena itulah kita hendaknya mengikuti dan meneladani Yesus supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan dalam hidup kita. Kita bandingkan, kalau dalam kisah 9, Dorcas yang berbuat baik dan bersedekah kepada perempuan-perempuan janda di sekitarnya melalui pekerjaannya, sehingga orang lain merasakan kebaikan daripada Dorcas. Jika dunia ini tidak baik, tetapi tetaplah dan jangan lupa untuk berbuat baik. Inilah yang berkenan kepada Allah yang pertama. Yang kedua, apa yang berkenan kepada Allah? Yaitu memberi bantuan. Di awal pasal 13 ini telah dinasihatkan supaya orang-orang Kristen Yahudi yang berada di diaspora, yang berada di perantauan itu, yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua, ayat 2, kesediaan untuk selalu memberi. Yang ketiga, mengingat orang-orang di penjara. Ayat 4, menghormati perkawinan, yaitu hubungan suami istri. Dan ayat 7, tidak melupakan para pemimpin
dan taat pada pemimpin. Pada saat itu orang-orang Kristen mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan karena imannya. Mereka ditindas oleh pemerintah Roma dan para ahli agama Yahudi, sehingga ada yang menjadi orang pelarian, bahkan dipenjara karena imannya. Karena itu hendaknya saling membantu dan memberi bantuan untuk saling menopang dalam iman dan persekutuan. Memberi bantuan agar beban orang lain lebih ringan atau agar orang lain tertolong, ini adalah suatu perbuatan yang menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah. Saudaraku, marilah kita melakukan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, sebab itulah yang berkenan di hadapan Allah. Amin.